Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fathul Niam, Lis Asfa Ayunina, Muhammad Yusuf Naufal, Ayu Nadifah, dan Muhammad Ilham Mursyid. Kami di sini akan sedikit mereview buku yang berjudul Relasi Tuhan dan Manusia karya Toshiko Izutsu yang bertemakan kosakata dan Weltanschauung. Konsep dari Weltanschauung sendiri ini merupakan sebuah kajian sifat dan struktur pandangan dunia suatu bangsa dengan menggunakan mekanisme analisis metodologis terhadap konsep-konsep pokok yang telah dihasilkan untuk dirinya sendiri dan telah mengkristal ke dalam kata kunci tersebut, kunci bahasa tersebut. Jadi menurut Toshiko Izutsu, analisis semantik ini bisa juga diklasifikasikan menjadi ilmu budaya karena menganalisis unsur-unsur dasar dan relasional atau makna dasar dapat disinonimkan dengan makna leksikal, sementara makna relasional hampir mendekati makna konstekstual terhadap istilah kunci. Kemudian menganalisis ini harus dilakukan dengan berbagai ragam cara, sehingga jika tahapan analisis ini berhasil dilakukan, maka kombinasi dua aspek makna kata akan memperjelas aspek khusus. Hal ini merupakan satu segi yang berhubungan dengan budayanya, dan pada akhirnya ketika sudah mencapai tahap akhir, semua analisis ini akan membantu merekonstruksi pada tingkat analitik struktur keseluruhan budaya tersebut sebagai imajinasi masyarakat yang benar-benar nyata. Hal inilah yang disebut dengan Weltanschauung semantik budaya. Mengenai definisi atau makna Weltanschauung semantik dan dasar-dasar Weltanschauung semantik, ini bisa digunakan untuk mempertahankan bentuk-bentuk filosofis sebuah ontologi dinamis yang sedikit merujuk yang telah dibuat pada awal. Jadi, menurut Izutsu sendiri, kata-kata dalam bentuk bahasa ini merupakan suatu jaringan yang rapat. Sejumlah kata penting ini dapat menentukan pola utama kata tersebut. Tetapi tidak semua kata-kata penting, hanya beberapa kata-kata saja. Salah satu contohnya yaitu kata kirtos. Kata kirtos ini yang berarti kertas. Kata ini menyatakan dan menekankan bahwa kata tersebut bukan hanya memiliki sifat linguistik, tetapi juga termasuk dari pijakan Arab atau diambil dari awal kata dasar katanya dari bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang pengaplikasian makna dasar dan makna relasional. Sebelumnya sempat disinggung sedikit tentang makna dasar dan makna relasional. Makna dasar bisa kita sinonimkan dengan makna leksikal, yaitu sebuah makna yang merujuk makna arti sebenarnya yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Makna maksudnya dari makna dasar ini ya makna sebenarnya dari kata itu tanpa melihat konteks. Terus yang kedua, makna relasional. Makna relasional ini bisa kita sinonimkan dengan makna kontekstual, yaitu sebuah makna yang sesuai dengan konteks kata tersebut dipergunakan. Nah, di sini Izutsu mengambil contoh kata kitabun. Kata kitabun itu berarti buku. Namun dalam Al-Quran pemaknaan kitabun ini dengan beberapa makna. Contohnya ketika kitabun disandingkan dengan kata-kata Allah, wahyu, tanzil dan nabi, itu menunjukkan makna Al-Quran. Namun jika kata kitabun disandingkan dengan kata ahlun, kitabun ini memiliki makna seseorang yang memiliki kitab Taurat dan Injil. Seperti contoh dalam Al-Baqarah ayat 176. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shiqaqin ba'id. Kata kitab di sini
disandingkan dengan kata Allah dan nuzul. Nah, berarti bisa kita pahami kata kitab di sini merujuk makna kitab Al-Qur'an. Ini terus contoh selanjutnya di An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Kata kitab di sini disandingkan dengan kata ahlun. Berarti kata kitab di sini bisa ketahui bahwa maksudnya ahli kitab Taurat dan Injil. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kosakata. Kosakata merupakan sejumlah kata-kata yang berhubungan satu sama lain sehingga menciptakan hubungan rangkap yang menyebabkan terbentuknya sejumlah wilayah. Dan selanjutnya, wilayah yang terbentuk dari hubungan tersebut disebut dengan medan semantik. Terima kasih waktu dan tempatnya. Untuk selanjutnya, di sini saya Muhammad Yusuf Naufal ingin memaparkan bagian kosakata Al-Quran dalam sejarah Arab. Memang dalam sejarah Arab, kosakata Al-Quran memiliki peranan yang sangat penting. Karena memang kosakata Al-Quran dipakai untuk menjadi subsistem di dalam sistem. Ya, hal ini mengingatkan kepada suatu peristiwa pada saat turunnya Al-Quran. Memang pada saat tersebut pada zaman para penyair Arab yang masih gencar-gencarnya. Tapi bahasa Al-Quran memang melebihi sastra para penyair tersebut. Malah sastranya yang melebihi bahasa dalam Al-Quran. Namun dasar pandangan antara keduanya berbeda. Ya, walaupun memang bisa kemungkinan ada pengaruh dari para penyair pada waktu itu, tapi dasar pandangan antara keduanya berbeda. Dengan hal inilah, saya merujuk pada puisi pra-Islam dalam menjelaskan struktur semantik perbendaharaan kata dalam Al-Quran. Ya, secara kronologisnya memang kata Al-Quran, pembendaharaan kata Al-Quran, perbandingannya antara keduanya tentu sangatlah bermanfaat. Ya, keduanya memang saling berkaitan. Itu. Pada masa pra-Islam, yaitu pada masa para penyair, ya memang para di dalam sejarahnya pada waktu itu bangsa Arab memang pandai dalam bersyair. Pasti tentulah untuk berbahasanya itu sangatlah berseni dan berkualitas itu. Setelah itu, setelah turunnya Al-Quran, ya tidak menjadikan Al-Quran kalah dari bahasa para penyair atau seni dari para penyair tersebut. Tapi memang Al-Quran mempunyai sudut pandang sendiri, punya kualitas sendiri, lebih baik dari hasil karya para penyair tersebut. Gitu. Tapi keduanya itu saling berkesinambungan dan tidak menampik kemungkinan bahwa
kosakata dalam Al-Quran beberapanya diambil dari bahasa-bahasa para penyair tersebut. Itulah inti dari pemaparan saya. Jika ada salah, mohon maaf dan bisa diingatkan. Karena memang dari pemahaman yang sangat kecil sekali saya mengenai kosakata dalam Al-Quran. Selanjutnya, nama saya Muhammad Fathur Niam akan menjelaskan tentang peran kosakata. Peran kosakata. Kosakata berperan sebagai jumlah total semua bidang semantik dan akan terlihat sebagai kerangka kerja yang luas dan rumit dari hubungan rangkapnya yang tersebar di antara kata-kata. Sesuai dengan organisasi seluruh hubungan konsep-konsep yang memiliki hubungan asosiasif masing-masing. Menurut Isuzu, keseluruhan konsep terstruktur yang disimbolkan dengan kosakata masyarakat itu merupakan suatu sistem yang disebut dengan Weltanschauung, dan untuk membedakannya dari tipe pandangan dunia yang lain yang didapat dengan metode lainnya, maka disebutlah Weltanschauung filosofis atau Weltanschauung semantik. Dengan demikian, dalam poin ini Isuzu kurang mengungkap makna Weltanschauung. Dalam poin ini, Isuzu kurang mengungkap makna Weltanschauung semantik maupun Weltanschauung Al-Quran. Begitu juga dengan sifat-sifat dasarnya dan dasar-dasar Weltanschauung semantik yang bisa digunakan untuk mempertahankan bentuk-bentuk filosofis sebuah ontologi dinamis yang sedikit merujuk pada bentuk-bentuk yang telah dibuat pada masa awal. Dalam poin ini, Isuzu kurang mengungkap makna Weltanschauung semantik maupun Weltanschauung Al-Quran. Begitu juga dengan sifat-sifat dasarnya dan dasar-dasar Weltanschauung semantik yang bisa digunakan untuk mempertahankan bentuk-bentuk filosofis sebuah ontologi dinamis yang sedikit merujuk pada bentuk-bentuk yang telah dibuat pada masa awal. Dengan demikian, dalam poin ini, Isuzu kurang mengungkap makna Weltanschauung semantik maupun Weltanschauung Al-Quran. Begitu juga dengan sifat-sifat dasarnya dan dasar-dasar Weltanschauung semantik yang bisa digunakan untuk mempertahankan bentuk-bentuk filosofis sebuah ontologi dinamis yang sedikit merujuk pada bentuk-bentuk yang telah dibuat pada masa awal, tidak begitu dijelaskan atau dipaparkan dalam poin 4 ini. Sekian. Baik, saya Ayu Nazifah akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengkaji Al-Quran dalam sudut pandang Isuzu. Nah, telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu peran kosakata. Kali ini saya akan menjelaskan istilah lain dalam semantik perspektif Isuzu, yaitu istilah-istilah kunci. Istilah-istilah kunci adalah beberapa kata yang memainkan peran penting dan sangat menentukan dalam penyusunan struktur konseptual dasar pandangan dunia Al-Quran. Atau simpelnya, istilah-istilah kunci adalah istilah atau kata yang paling memiliki makna yang signifikan atau lebih penting dari kata-kata yang lain dalam medan semantik yang sedang dikerjakan. Nah, menurut perspektif Isuzu, dalam proses menganalisis makna ini, langkah yang paling penting yang paling diharuskan adalah memisahkan terlebih dahulu istilah-istilah kunci tersebut sebelum mengerjakan langkah yang lain. Karena bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, namun memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Nah, posisi istilah-istilah kunci ini pasti berada di tengah-tengah istilah-istilah kunci itu sendiri, yang merupakan pola umum kosakata yang menjadi perwakilan dari kata yang mengelilinginya. Kata-kata tersebut pasti memiliki hubungan yang saling berkaitan. Kata-kata tersebut saling berkaitan dengan cara yang sangat rumit dan arah yang beragam.
Nah, hal inilah yang merubah definisi kosakata yang biasanya didefinisikan dengan kumpulan acak sejumlah kata-kata yang dikumpulkan tanpa aturan dan prinsip. Mereka berdiri sendiri, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.